Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali hari Jumat. Hari ini hadir kembali di ruang dengar Anda ya. Saya Robiah Malayati kali ini bersama dengan narasumber. Beliau ini vibes-nya positif, promosinya begitu. Segala sesuatunya dilakukan dengan penuh semangat dan semangat wirausahanya itu terus jalan. Dan kali ini mau sharing, mau berbagi tentang entrepreneur, khususnya yang sudah beliau lakukan dari berbagai macam usaha ya. Nanti akan dijelentrehkan lahnya satu-satu ya. Kita kenalan dulu dengan Kak Novia Dwi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Kok pakai bahasa Arab ya? Ini lulusan mana sebenarnya? Lulusan UIN Malang. Oh, UIN Malang. UIN Malang mencitrakan UIN Malangnya ya. Kita ngobrol entrepreneur. Oke, ini sudah dipasang dua salad. Dua salad ini salah satunya adalah wujud entrepreneurnya beliau. Kalau ngomong beliau ini jual salad gitu ya. Tapi kalau kata saya sebenarnya motifnya bukan karena ingin mendapatkan uang. Uangnya sudah dari mana-mana. Alhamdulillah, itu makanya, adalah doa dari Kak Robi. Makanya aku nggak tahu ini Kak Novi ini sebenarnya ada motif apa jualan salad. Ternyata ada pemikiran tertentu yang nanti mungkin bisa ditiru kita semuanya. Yang saya rasa itu istilahnya ya, bisa memberikan keuntungan juga, positif juga untuk ditiru. Gitu. Ngobrol yang mana dulu ya soal entrepreneur? Entrepreneur kayaknya kalau memang di awal ngajar di Unhasi memang dosen entrepreneur Kak ya. Cuma nanti selebihnya ketika kita menjadi seorang dosen itu tentunya kita juga melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya kita menghasilkan sebuah produk yaitu buku. Nah, dari buku itu bisa jadi nanti kita jadi kalau diperjualbelikan kan juga bisa dalam bidang jasa kan buku itu ada produk gitu ya. Setelah itu selain buku ya Kak ya, kalau buku kan ya memang apalagi pandemi itu kan ya nggak bisa bestseller ya. Terus kemudian saya merambah ke salad dan jus ini Kak. Oh, tunggu buku ini juga Kak Novi karyanya banyak ya. Berapa buku yang sudah dihasilkan? Kurang lebih 17, tapi itu saya dan rekan dosen, tidak ada dengan mahasiswa Kak. Iya, jadi ini total 17. 17 itu antara saya dan rekan dosen. Jadi tidak ada saya dengan mahasiswa, tidak ada. Oh, banyak loh 17. Itu dalam kurun waktu berapa tahun bisa 17 buku itu? Paling aktif itu di tahun 2020 ketika pandemi itu Kak ya. 2020 betul. Sampai 2021 akhir. Karena 2022 kan sudah mulai aktivitas kembali, jadi itu sudah menulisnya juga mulai kurang produktif lagi, tergantikan dengan kegiatan mobilitas yang lain. Salah satunya produk salad sama jus ini Kak. Oh, oke, siap. Nanti kalau obrolan seputar buku informasinya mungkin nanti juga bisa diulik di channel YouTube-nya Kak Novia Rahmawati, Dwi Rahmawati, dengan nama YouTube-nya sama ya. Sama. Novia Dwi Rahmawati. Nanti aku cantumkan di bawah juga ya. Oke, kita ngobrol soal salad. Oke Kak. Kenapa temanya hari ini salad? Karena saya ini penggemar salad banget. Iya, betul ini. Jadi kudapan yang sehat ya Kak ya? Iya, kudapan yang sangat sehat karena komposisinya adalah buah ya. Jadi kalau kita dianjurkan untuk banyak makan buah. Nah, kenapa kok terpikir untuk jualannya salad, gak jualan yang lainnya, misalnya baju, hijab atau jilbab gitu. Kenapa ambil salad? Kalau salad itu memang ingin memberikan nutrisi. Saya sendiri kan pencinta buah Kak ya. Jadi kalau misalkan jadi apa yang saya sukai itu yang akan biasa saya jadikan untuk entrepreneur. Jadi dimulai dari apa yang saya gemari dulu. Karena saya suka jus dan juga salad, maka itu yang saya jadikan usaha gitu Kak. Iya, beranjak dari apa yang kita suka gitu ya. Betul. Kayak gitu pengaruh nggak sih pada hasil kalau berangkat dari apa yang kita suka gitu? Sangat berpengaruh Kak, efeknya sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan nanti kita berangkat untuk memulai bisnis tuh dari apa yang kita sukai, kita kan juga bisa melakukan evaluasi dengan mudah. Misalkan nih untuk pembuatan salad di minggu pertama ini kita evaluasi dari masukan dari rekan-rekan. Kemungkinan kan masih ada trial and error-nya Kak ya. Kurang mungkin toppingnya, kejunya kurang, terus kemudian ininya sausnya salad itu yang mayones sama yogurt sama ini sama keju sama susunya mungkin kurang manis gitu kan, kita harus tampung juga Kak.
terus dievaluasi gitu. Dari situ kalau misalkan itu sudah kita gemari kan, oke, kalau ini terlalu manis berarti nanti minggu kedua kita perbaiki supaya nggak terlalu manis gitu, sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen kita gitu. Oh, ada perbaikan gitu ya di awal? Iya, ada. Jadi di awal itu memang biasanya itu ada trial and error juga ada kalau saya pembuatan pertama ini, Kak. Jadi tetap menerima masukan. Setelah itu nanti untuk berikutnya harus kita ini pertahankan. Oh, ini kualitasnya. Kualitasnya harus kita pertahankan, Kak. Harganya dipertahankan. Kualitasnya aja loh dulu, Kak. Ini harganya ini sangat murmer sekali ya. Oh iya, ekonomis. Ini berapa ya. sih cupnya ini, berarti berapa mili? 250 200 ya? mililiter, bukan 250 tapi 200. Oh, ini 200 mililiter. Dan harganya berapa satu cup kayak gini? Satu cup 5.000 goceng. 5.000, murah goceng ya? Murah banget. Kalau sekarang nasi aja satu bungkus nggak bisa dapat 5.000. Tapi ya tapi ini ya. salah dapat 5.000 dapat gitu ya. Terus sehatnya juga dapat. Sehatnya gitu juga dapat. Lezatnya juga dapat karena lezat banget. Saya Betul. juga penggemar salad sebenarnya ya. Dan saya juga sering sebenarnya membuat salad. Salad. Oke. Kalau Kak Robi gimana saladnya? Ini harus dibagi juga. Dulu punya pengalaman juga bikin salad gitu ya, atau dijual juga gitu. Waktu itu juga sama cup segini. Hanya mungkin ada beberapa trik yang nanti akan saya dapatkan dari Kak Novi, karena saya sempat berhenti ya karena faktor menghabiskan waktu ketika mau bikin itu, mengatur waktunya juga susah. Mungkin ada beberapa trik supaya dengan harga 5.000. Karena apa? Karena bahan salad itu sebenarnya lumayan mahal ya. Iya, lumayan mahal. Buah, terus kemudian di situ memang saya kasih Nutrijel sedikit bawah sini. Bagian dasarnya. Belum lagi flanya. Kalau mau bikin flanya itu lumayan menguras uang lah gitu. Tapi mungkin ada beberapa trik yang Kak Novi mau bagi barangkali. Kalau nggak mau bagi juga nggak apa-apa. Dibagilah beberapa trik mungkin bagaimana bisa pelanggan itu puas. Termasuk saya tadi juga sudah mencicipi, seger banget gitu ya. Dan kalau ngelihat packagingnya ini full ini ya, full apa namanya? Full keju full. Kemudian flanya ini juga melapisi semua buah gitu. Nah, barangkali ada trik supaya kita nggak rugi tapi pelanggan puas gitu ya. Jadi pertama dipastikan dulu buahnya itu fresh, Kak ya. Kita buah itu fresh. Misalnya kayak semangka ini kan kalau kita beli dalam bentuk besar terus kita buatnya misalkan hanya 15 cup ini ya. Terus jadi berarti kan masih sisa banyak ya. Kita kasih wrap ketika masuk ke dalam kulkas biar di wrap. Kenapa? Biar segar gitu. Kalau misalkan tanpa kita wrap kan biasanya langsung layu kan bentuknya itu. Jadi kita wrap dulu, kita masukkan ke kulkas. Kemudian nanti kalau sudah waktunya misalkan pagi ini memang kita buat salad, udah kita potong-potong. Tapi tekstur potongannya saya menggunakan potongan yang besar, Kak. Kan kalau potongan besar itu kita tidak terlalu ini space-nya kan langsung besar langsung penuh gitu. Terus kemudian kalau dipandang pun ini banyak gitu loh. Itu salah satu triknya juga. Kemudian di situ kalau untuk flanya ya tadi dari yogurt, kemudian dikasih mayones sama dikasih susu. Gitu. Jadi memang komposisinya flanya gitu ya. Bagi resep juga boleh, Kak? Ya itu aja, kemungkinan yang lainnya bisa cari di Google. Iya sih. Iya kan? Yang lainnya bisa cari di Google. Nah, biasanya yang jadi persoalan juga adalah bagaimana kita mencoba untuk memasarkan. Triknya apa, Kak? Memasarkan, karena ini tidak bikin kios, nggak gitu ya. Kemudian atau naruh di tempat orang, gitu juga nggak kan ya? Ya, ini karena ini hanya lingkup dosen FIP dulu, Kak. Ya, lingkup dosen FIP, kemudian di sana kita sering berkumpul di ruang dosen. Jadi di situ saya sering membawa, misalkan hari ini bawa 33. 33 itu ada jusnya itu sekitar tadi itu kalau nggak salah 17 ya. Terus kemudian ininya saladnya itu sekitar selisihnya itu dari 33 13 itu. ya. 13 dari saladnya itu. Alhamdulillah ya laris manis ya. Yang penting kita ramah aja, Kak. Ya, brandingnya itu kalau kita ramah, insya Allah kita produk-produk yang kita bawa itu juga laris manis. Jadi kayak ini ya, good services. Good service. Terus kemudian ya benar kalau kita punya brandingnya bagus, maksudnya kita ramah terhadap rekan dosen, insya Allah ya langsung pagi ini aja
bawa jam 8, alhamdulillah jam 9 sudah sold out. Sudah sold out ya, sudah terjual. Dan rekomendasi dari Kak Robi ya alhamdulillah bagus untuk pertama kali ya Kak Robi. Apanya? Makan Oh saladnya. iya, makan saladnya Kak Novi pertama kali. Inje, bener-bener enak loh, luar biasa. Ini tadi yang di awal-awal saya sampaikan kalau Kak Novi ini sudah jadi dosen di Unhas, sudah jadi guru penggerak ya? Insya Allah fasilitator guru penggerak. Fasilitator Oktober, Kak. Fasilitator guru penggerak. Terus kemudian masih di UT ngajar mentor, masih menjadi sekarang bukan tutor ya? Tutor. Oh sudah tutor ya. Ya. Kalau dulu kalau masa online itu tutor online. Kalau sekarang sudah juga tutor gitu maksudnya. Nah 3 peran ini belum lagi hal-hal yang lain. Ini kalau dihitung cuannya sebenarnya sudah banyak gitu. Ini kenapa masih jualan juga? Hobi. Jadi segala sesuatu tadi Kak, kalau kita gemari kemudian kita hobi, kita lakukannya itu enak aja, nggak ngurus dulu. Jadi awalnya memang kalau misalkan di pertama itu kalau kita buat sendiri itu biasanya kalau dibantu teman ya, gitu jam 6 kita buat, biasanya setengah 10 jadi. Tapi alhamdulillah ini tadi jam 6 buat, jam 8 sudah selesai semua. Semakin terlatih aja cak-cak-caknya gitu, sat-sat-satnya itu semakin terlatih. Iya. Itu duitnya kan kecil Kak. Gitu dibandingkan ya. duit-duit yang lain kalau gede-gede gitu. Gak masalah, jadi segala sesuatu itu meskipun kecil kalau misalkan kita telateni, kita ini insya Allah nanti hasilnya juga akan ini. Ada ininya loh Kak ya, awal mulanya kenapa kok ini salad di pagi hari selain karena kegemarannya buah dan salad, saya juga membaca buku dari Robert T. Kiyosaki itu. Jadi kalau misalnya nih kita punya namanya gaji berapapun, terus kita mempunyai cicilan emas maupun cicilan rumah, jadi dahulukan kita itu investasi untuk diri kita sendiri. Jangan langsung kita bayarkan ke cicilan kita. Jadi dari uang itu kalau orang berbisnis itu diputar dulu. Kemudian kita lihat tuh, kita evaluasi perkembangannya 1 bulan itu seperti apa. Nah dari situ nanti ternyata dari uang yang seharusnya saya bayarkan di cicilan di awal bulan, ketika saya bayarkan di akhir atau di tengah, yang penting kita nggak sampai di WA atau di SMS oleh pihak bank gitu ya, ditagih, itu nanti kita akan punya income masukan untuk diri kita sendiri. Oh ternyata kalau uang ini saya putar, tidak saya bayarkan di awal, pendapatannya sekitar 500.000 itu bersih, seperti itu sih. Maksudnya gini ya, misalnya kita punya kayak tanggungan gitu ya, tanggungan cicilan apapun gitu ya. Itu tidak langsung kita bayarkan. Selama masih ada masa yang tertangguhkan itu masa itu kita putar uangnya ya untuk bisa menghasilkan. Itu nanti kan menjadi income diri Anda sendiri atau investasi untuk diri kita sendiri. Setelah gitu. itu nanti pas waktu mau jatuh tempo penagihan, kita harus segera membayarkan. Tapi setidaknya sudah ada income, misalkan dari 1 juta itu kita putar, misalkan tagihannya 1 juta ya Kak ya. Kita permisalkan saja. Itu tagihannya di tanggal 20 misalkan tanggal 1 sampai tanggal 19 kita putar dulu itu uang itu. Setelah kita putar, ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 19 aku ketemu profit bersihnya itu ada 500.000. Kan itu lumayan daripada langsung di awal kita Iya betul. bayarkan. Jadi itu betul. secara sederhana seperti itu sih. Kalau dari hal yang sekecil aja sudah bisa diatur sedemikian rupa, mungkin untuk jumlah nominalnya lebih besar, lebih bisa diatur untuk lebih menguntungkan lagi gitu itu. ya. Ini semangat entrepreneur banget. Ya kembali lagi karena saya sendiri kan spesifikasinya kan spesialisnya matematika. Oh iya. Bukan entrepreneur. Jadi memang harus belajar Kak. Segala sesuatu itu memang dimulai dari belajar dulu. Kalau dari Robert T. Kiyosaki tadi, dengan melakukan hal itu sebenarnya apa manfaat yang kita peroleh gitu Kak? Selain tadi mungkin kita dapat investasi untuk diri kita ya, dapat istilahnya keuntungan untuk diri kita, mungkin apa gitu? Jadi menurut Robert T. Kiyosaki itu yang paling penting dari buku itu jangan menjadikan kita itu mengejar uang, biarkanlah uang itu mengejar kita, gitu loh. Jadi banyak sekali di sana itu kayak di awal-awal di bukunya Robert T. Kiyosaki itu kita harus habis-habisan untuk pengembangan diri, kayak begitu workshop, melek literasi keuangan dan sebagainya. Jadi tujuannya di buku itu tidak menjadikan kita tamak terhadap uang, tidak. Tapi bagaimana cara kita itu menjadikan kita itu lebih uang itu datang ke kita, bukan kita yang datang ke uang itu. Mengejar-ngejar uang ya. Gitu. Kalau selama ini kita kan begitu ya.
Itu jadi di situ juga dijelaskan di bukunya itu ternyata spiritual itu juga menduduki poin yang penting daripada pemikiran gitu loh ya, karena dasarnya dari hati gitu ya, gitu. Seperti itu karena latar belakang beliau itu dari seorang pilot dan juga tentara yang disiplinnya sangat tinggi sekali ya, baik pilot maupun tentara itu. Tapi ketika beliau mengikuti seminar, kemudian pengembangan diri terkait melek literasi keuangan itu, beliau menjadi seseorang yang benar-benar kasih sayang. Bahkan dalam hidupnya itu dijelaskan di bukunya itu dia baru pertama kali memeluk seorang laki-laki, bahkan dia tidak hampir belum memeluk ayahnya sendiri gitu loh Kak. Gitu. Jadi ketika dia mengikuti melek literasi keuangan, kemudian mengikuti terkait investasi, kemudian pengembangan diri itu beliau hatinya lebih lembut, kemudian seperti itu. Kasih sayangnya lebih tinggi dalam buku itu jelaskan seperti itu. Oh, oke. Siap. Mungkin ada beberapa hal ya yang sudah bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Kak Novi. Yang jelas kalau ini sekitar Cukir ya, bisa nggak Kak order ini saladnya atau belum bisa ya? Belum bisa karena belum ada yang frozen itu ya, yang bisa diawetkan gitu ya. Masih sekitar Cukir saja. Oh iya, sekitar Cukir. Ini khusus untuk warga Unhas saja ya. Diinfokan kalau warga Unhas yang ingin mendapatkan salad bisa kontak ke Kak Novi ya. Nanti kontaknya bisa di mana? Coba komentar di kolom komentar aja, nanti kita bisa kasih kontaknya. Kalau mau beli ini lumayan murah banget ini 5.000, cuman goceng ya. Goceng dapat saladnya seger, apalagi kalau sekarang ini agak panas ya nuansanya. Nuansa panas, jadi kalau kita makan ini yang segar-segar, insya Allah tubuh juga dapat nutrisi, kemudian agak lebih ini lagi. Nutrisinya kesehatan alami tubuh juga gitu, terjaga tubuh. gitu Betul, ya. betul. Pertahanan tubuhnya bagus karena ternutrisi oleh buah. Betul. Kalau era-era sekarang ini jajanan banyak. Jadi pilih pesan kita, pilih jajanan yang sehat. Salah satunya salad. Oke. Ada pesan terakhir mungkin Kak? Pesan saya, siapapun Anda dan dimanapun Anda, jangan malu untuk memulai bisnis. Jadi bisnis itu dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan merambah lagi, memperluas bisnis yang lebih yang besar gitu. Oke, siap. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga di lain kesempatan nanti bisa ikut berbagi bersama. Demikian saya akhiri perjumpaan kita di hari Jumat kali ini. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan ketemu dengan mengobrol dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.